Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurvita Sari dari UPT SD Negeri 1, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan observasi atau pengamatan praktik coaching terhadap rekan CGP saya sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada praktik coaching ini, saya sebagai observer, Bu Isbanah berperan sebagai coach, dan Bu Yuni sebagai coachee. Adapun kegiatan ini nanti terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Vita, saya hari ini akan melakukan coaching bersama Bu Yuni. Dan sesuai dengan agenda bahwa Bu Vita bersedia untuk mencermati kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Baik Bu, dengan senang hati. Kebetulan saya tidak sedang sibuk. Kalau boleh tahu, Bu Isbanah akan melakukan coaching menggunakan model apa ya Bu? Saya akan menggunakan alur tirta Bu. Baiklah, saya yakin Bu Isbanah sudah mengetahui alur tirta itu seperti apa. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa ada 4 tahapan dalam alur tirta yang dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tahapannya apa Bu Isbanah? Ya Bu, tanggung jawab Bu. Ya, benar sekali. Satu hal lagi yang perlu Bu Isbanah perhatikan dalam melakukan kegiatan coaching, yaitu kompetensi inti coaching. Mungkin Bu Isbanah bisa menjelaskan apa saja kompetensi inti seorang coach yang harus dipenuhi dalam melakukan praktek coaching. Iya Bu, ada 3 kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam melakukan praktik coaching. Di antaranya yang pertama kehadiran penuh atau presence, di mana seorang coach harus benar-benar fokus kepada coachee. Kemudian coach harus mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coachee. Dan ketiga, seorang coach harus dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, benar sekali Bu Isbanah. Ada 3 kompetensi yang sudah jenengan sampaikan tadi. Oh iya Bu, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, sebelum melakukan coaching, saya ingin berdiskusi mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada praktik coaching hari ini, saya akan mengamati dan menilai panjenengan sebagai coach dan Bu Yuni sebagai coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Baik, saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama kepada Bu Isbanah. Kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Pada kegiatan coaching kali ini, saya akan mengembangkan kompetensi presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, bagus sekali Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan dan ingin diobservasi adalah kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Bu Isbanah inginkan? Saya akan mencoba untuk membantu menggali potensi yang dimiliki oleh coachee sehingga dapat menemukan sendiri solusi dari pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian juga agar coachee dapat menemukan ide-ide baru yang bisa digunakan dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut, Bu.
Bagus sekali. Demikian praobservasi ini, Bu. Saya rasa Bu Isbana sudah sangat menguasai dan mampu untuk melakukan praktek coaching kepada Bu Yuni. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Is. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isbana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Yuni kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu, sehat. Bu Isbana sendiri bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Yuni katanya hari ini ada yang mau diceritakan. Mau menceritakan apa nih Bu? Kita nanti ada waktu sekitar 15-20 menit. Iya nih Bu, saya hari ini mau menceritakan terkait permasalahan di sekolah mengenai proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat saya, Bu. Baik, mungkin permasalahannya bisa diceritakan lebih detail Bu. Permasalahannya itu begini Bu, di sekolah saya itu kan ada guru kelas 1 mulai mengajar sekitar tahun 2021 awal. Itu saya perhatikan dari tahun ke tahun ini teman saya itu mengajarnya hanya dengan metode ceramah saja Bu. Padahal teman saya itu lulus kuliahnya baru tahun 2022. Kan bisa dibilang fresh graduate ya Bu, tetapi kurang telaten dalam mengajar anak-anak. Papan tulisnya pun dulu awalnya diberi garis-garis kotak agar memudahkan anak dalam menulis. Tetapi untuk setahun ini saya perhatikan itu papan tulisnya juga tidak digaris lagi, sehingga anak-anak saya perhatikan tulisannya sangat tidak rapi. Pembelajarannya pun juga kurang bervariatif Bu. Ini kan untuk kelas 1, jadi papan tulisnya kalau menurut saya ya masih harus bergaris Bu, supaya dapat diterima oleh anak-anak itu tulisannya supaya bagus seperti itu. Baik Bu, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan dari Bu Yuni ini adalah pembelajaran dari rekan gurunya kurang bervariatif begitu ya Bu? Inggih Bu, seperti itu. Mengajarnya masih menggunakan metode ceramah saja dan kurang telaten dalam mengajari anak-anak dalam menulis. Begitu ya Bu? Inggih Bu. Baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Bu Yuni dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini nanti itu saya inginnya mengetahui cara yang tepat Bu untuk membantu teman saya itu supaya dapat berubah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya. Seperti itu Bu. Oke. Jadi Bu Yuni ingin adanya perubahan pada temannya Bu Yuni itu ya Bu. Kira-kira perubahan seperti apa yang Bu Yuni ingin lihat atau ingin didapatkan? Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik ya Bu. Misalnya dalam hal mengajar dapat menggunakan metode atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, itu dapat memanfaatkan LCD proyektor yang dimiliki oleh sekolah. Dapat juga dilakukan dengan menampilkan gambar atau video atau mungkin materi yang dapat dikemas dengan PPT Bu. Anak-anak juga dapat diajak belajar di lingkungan sekitar sekolah. Tetapi yang lebih penting lagi itu menurut saya ya menggaris papan tulisnya itu Bu yang terlebih dahulu dan lebih telaten lagi untuk membimbing anak dalam hal membaca dan menulis. Karena kan anak-anak sulit menulis dengan rapi kalau tidak diberi garis di papan tulisnya Bu.
Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materinya, begitu ya, Bu? Iya, Bu. Kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi saat ini berada di level berapa, Bu? Kalau dikira-kira mungkin saat ini tuh kondisinya masih berada di level 5, Bu, kalau menurut saya. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 ya. Kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan lagi agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi dan lebih telaten lagi? Saya inginnya meningkat ke level 7 dulu, Bu. Mengingat Oke. teman saya masih membutuhkan waktu untuk belajar lebih baik lagi, mungkin sementara ini meningkatnya ke level 7 itu saja dulu, Bu. Kalau mungkin dilakukan perubahan dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Yuni lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Kalau untuk usaha itu sebenarnya saya juga masih memikirkan itu, Bu, sampai saat ini mengenai apa rencana atau tindakan yang dapat saya perbuat untuk membuat perubahan tersebut. Mungkin nanti akan saya adakan semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu, Bu, antara saya dengan rekan guru tersebut. Saya juga akan berbagi pengalaman saya dengannya. Seperti itu, Bu, kira-kira. Adakah strategi yang lain lagi ingin dilakukan mungkin selain menggunakan mentoring, Bu? Strategi lain apa ya, Bu? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu terlebih dahulu, Bu, kepada kepala sekolah untuk mengadakan semacam pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah atau cara-cara mengajar yang menyenangkan, yang berpihak pada murid tentunya, di mana nanti tujuan pelatihannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif dan sesuai dengan minat siswa, Bu. Baik, jadi pilihannya 2 ya Bu, mau melakukan mentoring atau berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman dan tepat digunakan untuk yang saat ini yang mana Bu? Kalau yang nyaman dan tepat untuk saat ini mungkin sepertinya yang mentoring saja, Bu. Saya nanti dalam mentoring juga akan dapat berbagi pengalaman dan lainnya. Kalau untuk yang pelatihan mungkin masih perlu persiapan yang lebih matang lagi dan memerlukan biaya juga. Baik. Jadi intinya Bu Yuni lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan pelatihan. Untuk mentoring ini kira-kira kapan Bu Yuni akan melaksanakannya? Kalau untuk pelaksanaannya, kalau bisa ya saya lakukan secepatnya ya, Bu. Mungkin dalam minggu-minggu ini sambil melihat kondisi teman saya juga, kapan beliau dapat meluangkan waktunya. Seperti itu, Bu. Baik, saya sangat mendukung dengan rencana Bu Yuni ini. Kira-kira untuk melakukan mentoring ini, Bu Yuni membutuhkan bantuan dari siapa saja, Bu? Baik, untuk bantuan, saya mungkin akan meminta bantuan rekan teman sejawat juga, Bu, yaitu ada Bu Ratna. Beliau juga ahli dalam IT dan dalam pembelajaran beliau juga sudah bervariatif dan cukup berpengalaman dalam hal mengajar.
Oke. Bu Yuni berarti pengennya melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru lainnya ya Bu, benar begitu? Iya Bu, benar. Saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru lainnya. Tadi adalah dengan Bu Ratna, Bu, rencana saya. Baik Bu Yuni, tidak terasa waktu kita sudah habis ya Bu. Sebelum kita akhiri, apa yang Bu Yuni dapatkan dari percakapan yang telah kita lakukan ini tadi? Dari percakapan yang telah dilakukan ini tadi, alhamdulillah ya Bu, saya mendapatkan sebuah gambaran tentang bagaimana cara saya membantu rekan saya dalam merubah proses pembelajarannya menjadi pembelajaran yang lebih menarik dan bervariatif dengan metode mentoring yang akan saya lakukan secara berkolaborasi dengan rekan kerja saya yaitu Bu Ratna, Bu, rencananya. Alhamdulillah, Bu Yuni sudah ada gambaran ya untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi terhadap teman sejawat Bu Yuni. Percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Yuni untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Baik, terima kasih Bu Isbana sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan cerita dan masalah saya. Saya berharap lain waktu dapat ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Isbana. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Iya Bu, Assalamualaikum. sama-sama. Nggih, sama-sama Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil dari kegiatan coaching hari ini bersama Bu Yuni, Bu Isbana? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, kegiatan coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan praktik coaching bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Isbana. Baik, ya Bu, siap. Baik, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi selama coaching, Bu? Tadi pada saat kegiatan coaching, saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur tirta, Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu, Bu Pita. Baik, berarti Bu Isbana sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Sesuai dengan yang saya amati tadi, saya akan menyampaikan hasil dari observasi yang sudah saya lakukan. Pada kegiatan coaching, Bu Isbana sudah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta, di mana tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian dilanjutkan dengan Bu Isbana sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan tadi Bu Isbana juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Di situ jenengan sudah melaksanakan 3 kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, di mana Bu Isbana benar-benar fokus kepada Koci. Kemudian juga mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Koci. Dan yang ketiga, Bu Isbana sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu.
Nggih, terima kasih, Bu. Baik, pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bu Isbana kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja jenengan lakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan, Bu. Pertanyaan yang berbobot, karena dengan hal itu saya dapat menggali potensi yang dimiliki Koci dalam menemukan solusi permasalahan yang dihadapi dan menemukan ide-ide baru dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koci. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Semangat ya Bu Isbana. Semoga kedepannya jenengan semakin lancar lagi dalam melaksanakan coaching-coaching dan sukses selalu untuk jenengan. Demikian kegiatan observasi kita hari ini. Terima kasih ya Bu Isbana. Amin. Ye, sama-sama. Sama-sama Bu Vita. Ya, terima kasih.